Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah beri. Banyak nikmatnya, kita banyak pula bersyukur. Mudah-mudahan Allah tambah. Allah janji, siapa yang bersyukur Allah akan tambah. Tapi sebaliknya yang kufur, azab Allah amat pedih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Banyak nikmat, nikmat hidup, nikmat iman, terutama nikmat hidayah. Alhamdulillah lah sampai juga kajian kita pagi ke di surah Al-Baqarah ayat 166. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Betul-betul kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Kita cari Al-Quran. Idh tabarra'a. Idh, ingatlah. Tabarra'a, ketika tabarra'a berlepas diri. Alladzina, orang-orang yang ittaba'a uttubi'u. Kau uttubi'u bentuk pasif dari ittaba'a. Kalau ittaba'a mengikuti, kalau uttubi'u mereka diikuti. Jadi ingatlah orang-orang yang diikuti, yang kita ikuti kini ko, minalladzina taba'u. Orang yang diikuti kini ko berlepas diri dari orang-orang yang taba'u, yang mereka ikuti. Jadi ketika yang diikuti berlepas diri, tidak tanggung jawab. Wara'aul azaba, dan ingatlah saat mereka melihat siksaan. Ra'au, ra'a, yaro, melihat azab siksaan. Wa taqatta'at, taqatta'a dari kata qata'a artinya terputus. Bihim, bi dengan him mereka, al asbab, sebab-sebab. Jadi kalau ayat patang itu berkenaan dengan orang yang mencintai Allah, mencintai selain Allah melebihi dari cinta kepada Allah. Jadi harus jaleh, harus kita tata cinta. Nah, kini ada orang yang mencintai selain Allah tu besok ditinggalkan oleh orang yang mencintai itu. Kita cek tafsirnya. Thumma akhbara an kufrihim bi awthanihim. Nah, kemudian Allah memberitakan bahwa yang mereka sembah itu, patung-patung mereka itu nanti tidak mendukungnya, berlepas diri. Wa tabarra'al matbu'ina minat tabi'ina, yang diikuti berlepas diri dari yang mengikuti. Jadi model rantai nak takabiknya lapeh, sehingga nafsi-nafsi, surang-surang.
Jadi memang besok tu nasib kita ya surang-surang. Kita mempertanggungjawabkan diri wak surang-surang. Tak bisa saling menyalahkan. Gara-gara sianu kau model kau tak bisa. Ingatlah saat orang-orang yang diikuti berlepas diri dari yang mengikuti. Tabara'at minhumul malaikah. Termasuk malaikat pun berlepas diri. Kan ada orang yang menyembah malaikat. Yaz'amu, mereka mengira malaikat itu ya'budunahum fid darid dunya. Seketika di dunia ada yang menyembah malaikat, minta ke malaikat. Malaikat berlepas diri. Apa kata malaikat? Tabarra'na ilaika makanu iyana ya'budun. Kami tabarruk kepada Engkau ya Allah, kami nak nyuruh mereka menyembah kami dah. Itu pengajian malaikat kan Allah, sehingga minta ke malaikat. Jadi ketika ada orang yang mengatasnamakan malaikat tu karena asisten Allah namanya, kan disuruh-suruh Allah, dia minta ke malaikat. Ada orang malaikat nak mau nyuruh dari Allah. Tidak hanya malaikat, bahkan malaikat mengucapkan subhanaka anta waliyuna min dunihim. Engkau maha suci ya Allah. Bal kanu ya'budunal jin. Bahkan ada orang yang menyembah jin. Jadi malaikat ada yang menyembah jin. Wal jinnu aidan tabarra'a minhum. Jin pun tak ada kami dah menyuruh menyembah kami dah. Mereka aja memanfaatkan kami nya. Kebobek lah. Ubek jarak jauh lah. Nya memanfaatkan kami. Ya kami tidak sesuai lo apa yang dia gihnya tebusannya. Kalau namanya istilahnya dalam kalau orang yang sihir tu bebek dukun tu kan kan kalau meninggal anaknya udah giat harta. Kan ada macam itu. Ya kami sesuai lah hitungannya. Meninggal anaknya, meninggal keluarganya, aku lagi kekayaan. Jadi kami tidak ada menyuruh menyembah kami, bahkan kami dimanfaatkan. Itu pertama malaikat, yang kedua jin. Aid tabarra'a minhum wa yatanassaluna min ibadatihil lahum. Tidak ada mereka saja yang sibuk menyembah kami. Allah berfirman, wa man adalla mimman yad'una min dunillahi, maka siapa lagi yang lebih sesat dari orang-orang yang menyembah, berdoa atau meminta kepada selain Allah. Man la yastajibulah, tidak dapat. Yang mengabulkan itu Allah. Ila yaumil qiyamah, bahkan sampai hari kiamat yang bisa mengabulkan hanya Allah, bukan jin. Wa hum an du'aihim ghafiluna wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Yang sembah di dunia, yang agung-agung memanfaatkan jin lepas diri. Kami hanya bantu-bantu saja. Sesuai lah sama je awak manusia. Awak kalau dibantu orang, isakan awak nak bantu kan. Itu saja, tidak ada yang lain. Dan Allah juga berfirman dalam ayat lain, wattakhidhu min dunillahi alihah liyakunu lahum izzan. Mereka menjadikan selain Allah ada ilah-ilah, Tuhan-Tuhan yang liyakuna lahum izzan, biar katanya mereka lebih izzan, lebih perkasa, lebih kuat, lebih tangguh. Wa qala al-khalil liqaumi innamattakhadhu min dunillah. Dan banyak ayat-ayat lain yang mengatakan yang mereka menjadikan jin sebagai sebagai akuannya. Pun demikian dengan syaitan. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Setan berkata ketika qudiyal amru, urusan Allah sudah ditetapkan setelah kiamat. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah menjanjikan kalian janji yang pasti, yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku hanya janji-janji saja, lalu aku ingkari. Jadi setan hanya janji-janji kawak supaya baik ikut kerjaan. Tapi aku selihi, nak batu dan nak muku tepati. Wa makani alaikum min sultan. Aku tak punya kuasa apa-apa terhadap kalian wahai manusia. Illa an da'autukum. Saya kan hanya ngajak-ngajak aja
supaya engkau sasik, supaya tidak patuh ke Allah. Hanya ngajak saja supaya sasik, supaya tidak patuh ke Allah. Fastajabtum li, terus kalian penuhi. Jadi kerja setan kan mengaduh aja. Nah, doi memastikan bahwa awak sampai sasik, dan doi hanya mengaduh, membisikkan alladzi waswis fi sudur, hanya membuat kita was-was, ikulah. Selebihnya tergantung awak. Fala talumuni, jangan kalian menghina aku, kini masuk neraka banyak dosa, tu ambo disalahan. Falumu anfusakum, celah saja diri kalian. Wa ma ana bimusrikikum wa ma antum bimusriki. Kita saling berlepas diri. Aku ndak tekek kalian, kalian ndak tekek. Karena apa yang kalian lakukan itulah kalian dapetan, jangan saling menyalahkan. Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu inna zalimina lahum azabun alim. Coba bayangkan, setan pun dia berlepas diri. Dia tidak bisa menyalahkan setan. Awak ambo sasik selama di dunia, ya Allah, kau gara-gara setan mengaduh ambo. Setiap sholat digaduh aja, setiap beribadah digaduh aja. Apa kata setan? Nado. Bahkan kadang mau sekalinya, cuman karena olah canang manusia bebek durhaka, bebek dosa, sanangnya diulang-ulangnya tadi. Sudah tu nak doa leda. Mau sekali itu je mengaduhnya. Jangan. Ingatlah saat orang yang diikuti nanti akan berlepas diri. Nah, kalau lah model kau kamawak kan bapak cik. Wara'ul azaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ay ayanul azab, nampak jomatu bana azab itu, siksaan itu. Wa taqatta'at bihimul alhablu wa asbabul khalas wa lam yajidu 'anin nari mu'addalan wala masrifan. Ndak bisa yang menyebabkan berubah takdir tu lah. Tak bisa siksaan itu diganti dengan, ditebus dengan amalan, ditebus dengan emas, tak ada gunanya. Jadi hati-hati kita ketika kita menjadikan sesuatu yang kita ikuti. Siapa saja sebenarnya, apakah itu, kalau Siko menjelaskan ada orang menyembah selain Allah. Jadi jangan sampai menjadikan ada selain Allah tandingan. Berarti kita harus memperbaiki tauhid kita, akidah awak, cara beribadah awak. Tidak asal-asal atau tidak asal menurik saja. Kita turik je lah banyak, tapi minimal karena kita diberi oleh Allah akal dan berusaha untuk beribadah sesuai dengan ilmu, makanya taruh kita. Maka dalam rangka itulah kita setiap pagi, dalam rangka apa, ilmu Allah tu kan, pesan Allah tu kan diturunkan melalui wahyu Al-Quran. Makanya pertama sambil kita membahas yang lain pun kajian tafsir, kok ikut je lah dia gihadi Allah, dan kita bisa diberi pemahaman Al-Quran kulah dahsyat benar rasa. Bikulah kajian hadis, banyak kawan-kawan kajian hadis sebab ya, kajian hadis tu insyaallah lah tamat khatam, karena Al-Quran ko, dalam kajian Al-Quran ko di tafsir juga dijelaskan. Padahal kini tafsir Ibnu Katsir dijelaskan loh beberapa hadis yang menjelaskan penguat dari landasan ayat-ayat awak. Jadi kesempatan diberikan oleh Allah, kajian taruh, ikut kajian tafsir kau, itu bagian dari supaya kita tidak nanti ketika mengikuti seseorang ternyata orang itu berlepas diri. Ambo mengajak saja mah. Jadi bahkan sebaliknya di awal di kajian awal kan dijelaskan awal-awal surah Al-Fatihah. Bahkan ada orang yang sebaliknya, bahkan yang mengikuti bahkan bisa jadi lebih hebatnya daripada yang diikuti. Ya ada setan lah, ada yang mengikuti setan. Ketika nya taubat, yang diikutinya tetap juga masuk neraka kan. Ini bisa karena bertaubat bisa masuk surga. Jadi ikulah melalui kajian kau mungkin Allah ingin awak kita mengikuti itu bukan orangnya, tapi apa,
ada wahyu Allah yang kita ikuti, Al-Quran yang kita ikuti. Untuk itu kajiannya tiap pagi supaya ketika diri masih segar dan kita bisa bercengkrama dengan kalimah Allah, dengan ayat-ayat Allah. Itulah idz tabarra'a. Ingatlah kata Allah. Ada orang yang menjadikan selain Allah tandingan, dia berbuat syirik, nyujadian malaikat sebagai penolong, nyujadian jin, nyujadian setan. Kesudahnya tergelincir. Nah, kalaulah tergelincir, ingatlah tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ingatlah saat orang-orang yang diikuti, ketika orang yang kita ikuti berlepas diri. Itu sakit, amat sakit itu. Awal lebih cayo kayak diikuti jalannya, biswa pas siksa lah nyato, nak bisa ditebus apa-apa aja, ambo angkat tangan, ambo berlepas diri. Aceh setan, ambo mengaduh sekali aja. Bahkan ambo nak satu, mau ikut satu, hanya membisian saja. Terus nyu kerajuan dan nyu merasa nyaman dengan dosanya, nyu ulang-ulang balik. Tuh terus ambo yang kalian salahan, aceh setan. Nah, baca yo, kayo lah, nyu nak nampak ada. Awak saya ngaku campur dengan dua setan, bila ambo ngaduh aja. Kanlah karena nak bangha aja itu ya. Menurut ini udah itu bahasa dulu. Wa wa'adtukum, aku hanya ngasih janji-janji. Dan kalian kan tahu ndak ambo apapun yang engkau minta kepada ambo ndak bisa dikabulkan, yang mengabulkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ambo hanya jadi janji. Allah talassuh kalian tuh. Ya kalau kalian sudah salah ketika itu minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Kalau kini itu tidak bisa ada. Jadi kalau di akhirat tidak bisa. Bahkan setan memang tugasnya itu mengaduh supaya selagi masih ada ruh di dalam tubuh kita, setan akan terus membisian, menggoda kita supaya kita tidak bertaubat. Itu dalam surah An-Nisa tentang innamat taubatu bisu, insyaallah sampai ke situ. Setan selama ruh ada di tubuh kita, setan ingin kita nak bertaubat, setan ingin nak kita minta ampun kepada Allah, karena dia tahu kalau minta ampun pasti Allah kabulkan. Buktinya Nabi Adam alaihissalam kan salah tuh namanya tuh, pohon larangan didekati, tidak didaki saja, nyomakan buahnya, kan salah tuh namanya. Tapi salahnya Nabi Adam bermanfaat untuk awak. Bermanfaatnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adalah kalimat taubat kau. Diajarnya di Allah kan Nabi Adam, yo kau salah. Kau bacalah kau. Ketika lah dibaca, betul-betul minta ampun kepada aku, kata Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Nabi Adam mendapatkan kalimah, untayan doa tadi, fataba alaihi. Terus Allah menerima taubatnya. Beda aja iblis, ketika nyo landak patuh ke Allah, nyo nak mau sujud ke Adam, nyo ndak minta apa, nyo ndak mau taubat, nama mengakui kesalahan. Nah, jadi seorang hamba kalau betul-betulnya bertaubat, kalau dia minta ampun kepada Allah, Allah pasti ampuni ya. Ke kabar gembira untuk awak. Tapi setan mengaduh supaya kita tidak bertaubat, bisu aja lah gaya lah gitu. Atau bisu aja lah nanuale. Kalau lah sampai makanya setan tuh kerajaannya kita akan digaduh selama ruh masih ada, digaduh tadi supaya kita nak bertaubat, supaya kita nak kembali kepada jalan Allah. Nah, ketika nanti di akhirat, di persidangan di mahkamah Allah, acanya berlepas diri. Ambo hanya mengadu-adu saja. Ini keputusan denyo, tidak ada keputusan di ambo. Jin pun model tu, bahkan malaikat
Yang sebagian orang minta tolong ke malaikat, tidak bisa. Malaikat hanya tugasnya menyampaikan wahyu, ya menyampaikan wahyu aja, bagi rezeki aja. Tidak ada. Ya, kalau model manusia kan, misalnya kau perantara yang bagi rezeki kawak, Pak tolong agak tahu ke atasan nih, besok tambah celai deh. Tidak ada pada itu. Jadi itulah idz tabara alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa taqatta'at bihimul asbab. Di akhir kita berdoa kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, khusus untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka ya Allah. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. Pertemukan kami dengan mereka nanti di surga Firdausmu ya Allah. Untuk orang tua kami yang masih hidup, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan.